Halo, berjumpa lagi di channel Julius Yantono. Baik teman-teman, kali ini kita akan bahas soal terakhir ya, teks terakhir untuk data dan ketidakpastian soal penalaran matematika di buku Wangsit. Ini soal asli tahun 2024 ya. Baik, di sini ada flowchart lagi. Jadi flowchartnya ini adalah menggambarkan jalannya pembayaran pada penjualan kertas di sebuah toko tulis ya, toko buku tulis gitu atau alat tulis gitu ya. Jadi di sini kita baca dulu flowchartnya. Jadi pembelian kertasnya ini untuk nyari total pembayarannya itu kita lihat dulu bayarnya tunai atau non tunai. Kalau bayarnya tunai berarti langsung turun ke sini. Kita lihat juga setelah bayarnya tunai belinya berapa rem. Kalau belinya lebih dari sama dengan 500 rem berarti turun lagi ke sini dapat diskon 20%, kemudian turun lagi kena pajak 10%, baru pembayaran akhir gitu ya. Jadi cara bacanya gitu, ingat kalau diskon itu mengurangi, kalau pajak menambah pembayaran ya. Jadi kalau misalkan non tunai berarti ke sini ke kanan. Nah, non tunainya itu langsung kena biaya 1% ya. Biasanya kalau beli-beli di toko itu kena ces namanya ya. Jadi ada tambahan biaya 1% kalau bayarnya non tunai. Jadi langsung turun ke sini, langsung kena ditambahi kena pajak lagi 10%. Jadi sudah kena biaya 1%, tetap kena pajak 10%. Itu kalau bayarnya non tunai ya. Oke, bayar non tunai seperti itu. Kalau bayarnya tunai berarti ke sini. Kalau misalkan nggak sampai 500 rem berarti lihatnya yang sebelah sini. Oke ya. Jadi cara baca flowchartnya seperti itu. Kita langsung saja ke soalnya. Di sini diketahui ya, ada sebuah toko alat tulis mencatat penjualan kertas dalam 3 bulan terakhir. Jadi ini bulan pertama 500 rem, bulan kedua 5.000 rem, 4.000 rem, 6.000 rem ya. Harga per remnya 30.000. Prosedur cara pembayaran yang biasa dilakukan pada toko tersebut dapat dilihat pada diagram alir atau flowchart yang tadi di atas. Setiap bulan 75% dari seluruh transaksi dibayar tunai. Oke. Jadi diketahui di sini setiap bulannya itu 75% itu dibayar tunai. Berarti sisanya 25%-nya itu non tunai ya. Non tunai itu bisa pakai ATM atau transfer biasa gitu biasanya ya. Oke, sekarang kita akan menghitung soal nomor 20. Ini mintanya adalah yang pertama itu rata-rata pembelian kertas per bulan dengan pembayaran non tunai. Nah, kalau non tunai tadi itu cuma 25%. Jadi kita cari dulu banyaknya kertas yang dibeli ya. Jadi untuk nomor 20 pernyataan yang pertama. Nah, sebelum nyari rata-rata kita nyari dulu total ini ya, total kertas, penjualan kertasnya itu cuma 25% ya. Jadi total pembelian kertasnya itu ditambah semua kali 25%. 5.000 ditambah 4.000 ditambah 6.000 hasilnya nanti dikali 25% karena pembayarannya non tunai. Nah, ini kalau dihitung 15.000 dikali 1/4 gitu ya. Jadi 15.000 ini kalau dikali 1/4 hasilnya adalah 3.750. Nah, sekarang cari rata-ratanya ya teman-teman ya. Berarti 3.750 tinggal dibagi 3 bulan. Nah, ketemunya adalah 1.250 rem. Nah, ini rata-ratanya.
karena lihat pernyataannya ini berarti benar gitu ya. Jadi pernyataan 1 benar. Kemudian kita akan cek yang pernyataan 2. Biaya tambahan dari pembayaran non tunai pada bulan kedua adalah 3 juta. Nah, pembayaran non tunai tadi kalian lihat di flowchartnya dulu ya. Lihat di flowchart pembayaran non tunai itu kena biaya 1% ya tadi ya. Biayanya 1%. Oke. Karena di bulan kedua ini kan 4.000 kali 30.000 dulu ya. Jadi total pembayarannya di bulan kedua itu adalah 4.000 dikali 30.000. Nah, ini totalnya adalah 120, nolnya 6 kali ya. Jadi 120 juta. Nah, karena pembayarannya dengan non tunai, biaya tambahnya adalah 1%. Jadi kita langsung cari biaya tambahan ya. Jadi menurut saya biaya tambahannya ini yang 1% aja teman-teman. Jadi 1% dari ini, kemudian tadi ini kan non tunai ya. Jadi harus dikalikan berapa? 25% juga tadi. Jadi ini langsung aja dibagi dulu dengan 4. 25% itu kan 1/4 ya. Jadi ini 30 juta gitu ya. Sehingga nyari biaya tambahannya adalah 1%, 1/100 kali 30 juta. Nah, ini nolnya dicoret 2. Jadinya adalah 300.000. Tapi di sini tertulis 3 juta ya, berarti salah. Ini tinggal dicentang salah. Kemudian yang ketiga, pernyataan ketiga di situ adalah pajak yang harus dibayarkan dari pembayaran non tunai pada bulan ketiga. Jadi sebelum nyari pajak itu kan pembayarannya harus ditambah biaya dulu ya. Silakan dilihat di flowchartnya. Kalau non tunai itu kan ke kanan, kemudian bayarnya harus ditambah 1% dulu biaya tambahan. Jadi kita cari dulu TP, itu kan TP ditambah biaya yang pertama sebelum ke pajak ya, sambil kalian lihat flowchartnya. Nah, berarti di bulan ketiga itu kan 6.000 kali 30.000, tapi jangan lupa dikali 25% ya. Jadi di sini kita cari dulu 1/4, 25% dari 6.000 kali 30.000 ya. Ini harganya, TP-nya awal. Kemudian ditambahi biaya. Biayanya 1%. Jadi 1% dari ini gitu ya. Kita tulis dulu aja 1% ya. Ini kalau dihitung, ini coret 15 ya. 15 kali 3 itu 45, nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 45 juta ditambah 1%-nya ya. 1% dari 45 juta itu adalah, ini nolnya tinggal dikurangi 2 ya, sehingga jadi 450.000. Maka kalau dihitung di sini jadi totalnya 45.450.000 gitu ya. Ini masih ditambahi biaya. Sekarang karena nyari pajak, berarti ini langsung kita kalikan pajaknya 10%, berarti 10/100 gitu ya. 10/100 ini sama kayak 1/10, nolnya tinggal dikurangi 1. Nah, sehingga pajaknya adalah nolnya ada 3 di belakang, ini jadi 4.545.000. Nah,
4.545.000. Apakah benar teman-teman? Oke, benar ya. Sehingga jawabannya benar, salah, benar gitu ya. Jadi ini benar. Oke. Baik, selanjutnya untuk nomor 21. Jika salah satu pelanggan dari toko alat tulis tersebut membeli kertas sebanyak 400 rem dengan pembayaran tunai. Jadi tunai 400 rem ya. Jadi itu yang kita garis bawahi. Total pembayaran yang dilakukan pelanggan tersebut adalah, nah yang dimaksud total pembayaran ini sampai akhir ya teman-teman ya. Ingat tadi ada diskon, ada biaya kalau pembayarannya non tunai ya. Karena ini pembayarannya tunai berarti nggak ada biaya, malah nanti ada diskon tapi tetap kena pajak ya. Jadi ingat, kalau bayar tunainya dikurangi diskon tapi nanti ujungnya ditambah pajak. Oke, karena di sini 400 rem ya, 400 rem dengan tunai. Ingat tunai tadi itu ada berapa banyak? Oke, jadi karena pembayarannya tunai, kemudian pembeliannya 400 rem, jadi ini sudah tidak melihat lagi bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3 ya teman-teman ya. Jadi ada salah satu pelanggan pokoknya beli 400 rem. Jadi kita tidak melihat 75% maupun 25%-nya ya. Jadi yang kita lihat langsung ke flowchart. Oke, sekarang kita lihat flowchart. Nah, ini flowchartnya teman-teman ya. Jadi tadi beli 400 rem dengan tunai. Jadi tunai iya berarti ke bawah, belinya 400 rem. Nah, kalau ke bawah lagi itu kalau belinya lebih dari 500 rem, berarti kita pakai yang ini ya. Karena belinya cuma 400 rem, berarti pakai ini. Nah, ini dapat diskon 10%. Setelah itu kena pajak 10% lagi ya. Oke, apakah sama dikurangi 10%? 10% enggak, jadi beda-beda ya. Jadi dihitung 1/1. Oke, sekarang kita cari dulu TP awal. Itu kan belinya 400 rem, satu remnya itu 30.000 ya. Ini kalau dihitung ketemunya 12, nolnya 6 ya. Jadi 12 juta. Nah, 12 juta ini dapat diskon 10% ya. Jadi TP-nya setelah dikurangi 10% itu kan berarti ngitungnya cukup 90% aja ya. Jadi yang dibayar itu kan 90% kali 12 juta. Jadi ngitungnya gini biar cepat ya. Oke, ini coret nolnya 1. Sehingga tinggal 9 kali 12 itu adalah 108, nolnya sisa 5, itu 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah total pembayaran setelah didiskon 10%. Jadi totalnya sisa 10.800.000. Nah, setelah ini ditambah pajak 10%. Jadi kita cari pajaknya ya. Jadi TP yang ini ditambah 10%-nya. Nah, berarti kalau ini dianggap 100% tambah 10% adalah 110%. Nah, ini cara cepatnya langsung gitu ya. Jadi ini langsung hasil setelah kena pajak ditambahin pajak kali 10.800.000. Nah, ini tinggal coret 1. Nah, jadinya 11 kali 108. Nah, kalau dikali 11 kali 108 itu adalah 1188, nolnya 4. Tuh 2, 3, 4 gitu ya. Sehingga jadinya 11.880.000. Nah, ini kalau kita lihat di jawaban itu jawabannya yang B. Baik, selanjutnya untuk nomor 22. Jadi ini mungkin saya akan beda jawabnya dengan pembahasan yang ada di buku.
zero ya teman-teman ya. Nanti silakan dikoreksi. Jadi di sini jika 50% dari pembayaran tunai, ingat tunai, melakukan pembelian setidaknya. Jadi setidaknya itu artinya minimal ya. Minimal itu berarti tandanya lebih dari sama dengan ya. Jadi tandanya lebih dari sama dengan. Jadi kalau pembelian jadi 50% itu dari pembelian setidaknya atau lebih dari 500 rem, dan 50% dari sisanya merupakan pembelian kurang dari 200 rem. Pertanyaannya, jumlah pembelian yang mendapatkan diskon 10% pada bulan ketiga. Nah, jadi ini kita lihat tabel lagi ya. Silakan kalian lihat tabel di atasnya. Di bulan ketiga itu kan jumlah kertasnya 600 rem ya. Jadi 600 rem karena transaksinya menggunakan tunai berarti cuma ada 75% gitu ya. Setiap bulan 75% dari seluruh transaksi dibayar tunai. Berarti cuma 75%-nya. Jadi kita cari dulu total pembelian di bulan ketiga. Itu kan 75% dikali 6.000 gitu ya. Ini kalau kita hitung itu totalnya adalah 4.500 rem. Nah, fokusnya di bulan ketiga. Kemudian teman-teman juga harus lihat dulu di flowchart yang mendapat diskon 10% itu saat pembelian apa ya. Kalau kita lihat flowchart sebentar, flowchartnya seperti ini. Nah ini ya, dapat diskon 10% itu saat pembeliannya lebih dari sama dengan 200 rem dan kurang dari sama dengan atau kurang dari 500 gitu ya. Jadi dapat 10% itu lebih dari sama dengan 200 rem kurang dari 500. Fokusnya di situ ya. Oke, kita kembali lagi ke teksnya. Oke, di sini berarti kita cari dulu nih. 50% dari pembayaran tunai melakukan pembelian setidaknya 500 rem. Berarti yang pertama pembelian beli lebih dari 500 rem itu totalnya ada berapa? 50%-nya. Berarti 50/100 kali ini 4.500 rem ya. Ini kalau dicoret atau setengahnya gitu ya. 1/2 dari ini itu adalah 2250 rem. Nah, kemudian ini kan yang bukan kita cari ya. Yang kita cari tadi itu pembelian antara 200 sampai 500. Berarti ini bukan. Sekarang kita lanjutkan, kalimatnya adalah 50% dari sisanya. Nah, karena awalnya ini 4.500 yang beli di atas 500 rem itu 2250, berarti kan sisanya itu ya ini dikurangi ini ya. Separuhnya ya, 2250 rem. Nah, ini sisanya. Sedangkan yang beli kurang dari 200 rem itu adalah 50%. Jadi 50/100 kali sisanya. Sisanya 2250 rem. Berarti kan setengah dari ini lagi ya. Setengah dari ini adalah 1125 rem. Nah, berarti ini sudah kurang dari 200 rem. Ini lebih dari sama dengan 500 rem. Berarti akhirnya akan ketemu pembelian yang sisanya adalah kurang dari 500 rem dan lebih dari 200 rem. Gitu kan? Berarti ini sama ini totalnya harus 4.500. Berarti kan sisa ini ya.
Nah, ketemulah pembelian antara 200 rem sampai 500 itu 1125 ya. Jadi sisa dari semuanya ini. Nah, inilah yang mendapat diskon 10% teman-teman. Kan tadi yang dapat diskon 10% itu syaratnya harus pembelian lebih dari sama dengan 200 rem kurang dari 500. Jadi menurut saya jawaban nomor 22 adalah 1125 rem. Itu yang mendapat diskon 10%. Oke, baik teman-teman, untuk yang nomor terakhir ini 23, ini juga berdasarkan nomor 22 tadi cara ngerjakannya, maka jawaban saya juga berbeda dengan Jero ya. Nanti silakan dikoreksi. Oke, di sini jika 50% dari transaksi dengan pembayaran tunai melakukan pembelian setidaknya 500 rem dan 50% dari sisanya merupakan pembelian kurang dari 200 rem, total penjualan sebelum pajak toko tersebut pada bulan kedua. Nah, berarti fokus kita bulan kedua ya. Silakan dilihat di tabelnya atas ya. Kalau di bulan kedua itu kan jumlah kertasnya adalah 4000 ya. Jumlah kertasnya 4000 karena ini pembayaran tunai, berarti kan nanti ada juga pembayaran non tunai karena penjualan ya. Jadi dihitung semua. Sekarang kita cari dulu untuk yang pembayaran tunai. Sebelum mencari pembayaran tunai, berarti kita cari dulu total remnya ya ketika pakai pembayaran tunai ya. Ketika pembayaran tunai berarti banyak remnya adalah 75%, dari bulan keduanya adalah 4000 gitu ya. Ketika ini dicoret, maka ini jadinya adalah 3000 rem. Oke ya. Sehingga untuk yang non tunai itu sisanya ya. Non tunainya berarti 25% dari 4000 atau tinggal dikurangi aja jadi 1000 rem. Gitu ya. Jadi yang non tunai itu totalnya 1000 rem. Tapi kita cari dulu untuk yang detailnya dari yang tunai ya. Yang tunai pertama tadi kan ada pembelian setidaknya, berarti yang pertama untuk pembelian lebih dari sama dengan 500 rem itu kan 50%-nya ya, berarti ini tetap di golongan tunai ya. Pembelian lebih dari sama dengan 500 rem itu 50% dari ini tadi 3000 rem. Nah, ini totalnya ini kan setengahnya berarti 1500 rem. Nah, itu banyaknya kertas ya. Sekarang tinggal kita kalikan 30.000 ya. Jadi totalnya adalah total pembayaran atau TP. TP-nya berarti 1500 kali 30.000. Nah, di sini kalau dihitung 45 juta ya. Nah, ketika lebih dari 500 rem tadi dapat diskon berapa teman-teman? Silakan dilihat di diagram alur atau flowchartnya ya. Jadi kalau pembelian lebih dari 500 rem itu kan dapat diskon 20% ya. Jadi kita cari TP-nya. Karena diskonnya 20% berarti TP-nya langsung aja ya. Kita pakai 80%. Jadi bayarnya kan sisanya 80%. Ya, 80% kali 45 juta. Gitu ya. Nah, ini kalau dihitung ketemunya adalah 36 juta.
Nah, ini pembayaran yang pembeliannya di atas atau minimal atau setidaknya 500 rim ya. Jadi ini kita kotai dulu. Oke. Kemudian sekarang kita cari nih 50% dari sisanya. Nah, sisanya kan karena awalnya 3000 ya. Kemudian ini sudah 1500. Berarti kan sisanya 1500 ya. Jadi yang pembelian kurang dari 200 rem itu adalah 50% dari sisanya. Nah, sisanya kan ini dikurangi ini 1500 ya. 1500. Sehingga ini separuhnya adalah 750 rem. Nah, kalau pembelian kurang dari 200 rem itu ada diskonnya atau enggak? Enggak ada ya teman-teman ya. Jadi dilihat di flowchartnya, kalau pembelian kurang dari 200 rem itu enggak ada diskonnya. Berarti TP-nya ya, totalnya langsung atau TP-nya itu ya 750 dikali 30.000. Nah, ini kalau kalian hitung ketemunya adalah 22.500.000. Nah, ini kita kotai dulu. Nah, ya. Nah, berarti yang 50% dari sisanya lagi adalah pasti antara 200 sama 500 ya. Jadi sekarang pembelian yang di antara 200 sampai 500, atau nulisnya adalah gini, lebih dari sama dengan, anggap aja beli ya, dan kurang dari 500 rem. Nah gitu ya. Nah berarti kan ini juga 50% dari sisanya juga ya, kan 50% dari sisanya tadi 750, berarti yang antara ini juga 750 gitu ya. Nah, tapi untuk pembelian antara 200 sampai 500 rem, dilihat di flowchart itu dapat diskon 10% gitu ya. Sehingga TP-nya itu bisa kita tulis langsung 750 rem kali 30.000 tinggal dikali, karena dapat diskon 10% ya. Nanti ini dapat diskon 10%, berarti bayarnya 90% ya. Jadi cara langsungnya gini, kali 90%. Nah, ini kalau kalian hitung teman-teman, ini bisa dicoret di sini. Nah, 75 kali 3 kali 9 itu ketemunya adalah 20.250.000. Nah, ini kita kotai juga. Nah, inilah total dari yang pembelian atau pembayaran secara tunai gitu ya. Ini pembayaran secara tunai. Nah, sekarang kita tinggal ngitung yang non tunai. Yang non tunai itu kan ada 1000 rem ya. Ada 1000 rem. Jadi ini kurang, jadi kita menaikkan dulu. Nah, sekarang ini tadi pembelian yang secara tunai ya totalnya. Sekarang pembelian yang non tunai. Nah, yang non tunai itu kan totalnya adalah 1000 rem. Berarti ya 1000 dikali 30.000. Totalnya 30 juta. Nah, kalau pembayaran secara non tunai itu tadi bisa dilihat di flowchart, itu kena biaya 1% ya. Jadi ini ditambahi 1%-nya, sehingga TP-nya atau total pembayaran untuk yang non tunai itu adalah 30 juta
ditambah 1%-nya ya, 1%-nya 1/100 kali 30 juta. Nah, berarti kalau 1%-nya itu kan 300.000 ya, berarti 30 juta 300.000. Nah, ini total dari pembayaran yang non tunai. Oke teman-teman ya, jadi sekarang tinggal kita tambah semua nih ya. Jadi kalau kita tambah semua, itulah total penjualan sebelum pajak ya. Jadi total penjualan sebelum pajak, baik itu pembayaran tunai dengan non tunai gitu ya. Jadi kalau kita tambah semua, jadi total pembayaran di bulan 2 dengan sistem itu tadi yang diketahui, berarti di sini ada 36 ya, 36 juta ditambah 22,5 juta ditambah lagi 20,25 juta ditambah lagi 30,3 juta. Nah, ini kalau ditambah semua teman-teman ya, itu saya hitung ketemunya adalah 109 juta 50.000. Nah, ternyata ini juga ada jawabannya ya, jawabannya yang A. Jadi mungkin saya berbeda dengan punya Om Jero ya, silakan dikoreksi. Jadi kalau saya mengartikannya di sini, karena ini ada dari sisanya ya, berarti ada yang kurang dari 200 dan ada yang lebih dari 200 sampai 500 seperti itu ya teman-teman ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya bahas teman-teman. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan sampai jumpa di pertemuan atau di pembahasan soal selanjutnya ya. Terima kasih.